Berlokasi di rimba terpencil Louisiana, kisah ini dibuka dengan menampilkan sebuah fasilitas produksi bubuk ilegal dan pada saat yang sama aparat kepolisian ternyata telah mengepung area tersebut guna melancarkan operasi penggerebekan dan di tengah operasi penyergapan itulah, seorang pekerja tampak mati-matian mencoba menumpahkan zat kimia ke aliran sungai sebagai penghilang barang bukti. Walau polisi sempat berupaya menghentikannya, cairan beracun itu rupanya sudah terlanjur menyebar ke segala arah lalu hanyut mengikuti sepanjang sungai aliran hutan Louisiana. Dan cerita akan berfokus pada seorang mahasiswi biologi berprestasi dari salah satu universitas ternama di Amerika bernama Kyle. Saat ini, Kyle tengah larut dalam kesedihan akibat sang kakak yang meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Sebagai penghormatan terakhir, ia berencana menaburkan abu kremasi sang kakak di Florida Keys, yakni pulau kecil yang paling dicintai atau disukai kakaknya sesuai pesan terakhir yang ditinggalkan. Setelah menyelesaikan kegiatan kuliahnya, Kyle dijemput oleh sahabat lamanya bernama Alice. Rupanya, sejak awal mereka memang sudah bersepakat untuk pergi bersama menaburkan abu kremasi sang kakak. Namun, saat Alice berkata bahwa di luar sudah ada beberapa orang lain yang sedang menunggu, Kyle langsung merasa heran karena sebelumnya mereka berencana melakukan perjalanan itu hanya berdua saja. Melihat Kyle yang tampak kurang senang dengan kehadiran Malika dan Sam di sana, Alice pun akhirnya berkata jujur bahwa mobil pribadinya semalam telah dijual oleh sang ibu yang memang pecandu judi dan alkohol problematik lah. Karena itulah, Alice sengaja mengajak keduanya agar mereka punya tumpangan sehingga rencana perjalanan menuju pulau tersebut tetap bisa dilakukan. I said no smoking. I forgot. Setibanya di sebuah hotel, Alice yang melihat Kyle masih terpukul atas keberian kakaknya, kemudian mencoba menasihatinya agar mulai belajar mengikhlaskan dan merelakan. Namun, Kyle justru tidak menerima ucapan itu karena ia merasa tak seorang pun benar-benar memahami perasaannya dan orang-orang begitu mudah melupakan sosok yang pernah mereka cintai. Kyle. Keesokan paginya, Kyle dan gengnya kembali melanjutkan perjalanan, namun singgah sejenak di sebuah rest area untuk sekedar menikmati sarapan bubur ayam. Sebelum masuk, Kyle tanpa sengaja melihat koran-koran yang terpajang dan seluruh halaman utamanya dipenuhi berita mengenai serangan buaya yang belakangan ini sering terjadi. Perhatiannya kemudian langsung teralihkan ketika seorang pria tua memperingati Kyle agar jangan pernah bermain di sekitar sungai jika tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa mereka semua. Kyle, let's go. Bukannya terus berkendara sampai ke pulau Florida Keys, Malika justru membawa mereka menuju sebuah bandara swasta yang sudah lama tidak beroperasi. Hal itu tentu membuat semuanya kebingungan mengenai apa sih sebenarnya yang direncanakan oleh si Malika hidung ini. Rupanya Malika belum pernah naik pesawat seumur hidupnya, sehingga ia ingin melanjutkan perjalanan lewat jalur udara agar mereka bisa lebih cepat sampai di pulau tujuan. Padahal ia tahu betul bahwa Kyle sangat takut dengan yang namanya ketinggian. Welcome to Frank Airlines. Pria ini bernama Frank, seorang pemabuk dan pecandu berat sekaligus pemilik bandara tersebut. Dari gelagatnya saja mereka sudah merasa ragu apakah si Frank ini benar-benar bisa diandalkan atau justru hanya penipu saja. Namun karena Malika sudah terlanjur membayar dengan harga yang sangat murah dan di sana juga ada wisatawan lain yang ikut berangkat, mereka akhirnya memberanikan diri untuk naik pesawat tersebut. Excuse me, sir, but you need to switch your phone off. Yeah, 15 minutes.
Singkat cerita, tibalah mereka di udara. Para penumpang tampak dibuat tidak nyaman oleh seorang pria yang terus saja ngabekur teleponan saat pesawat sedang terbang, bukan tanpa alasan, karena selain dilarang, mereka juga khawatir sesuatu yang buruk terjadi selama penerbangan berlangsung. Apalagi kondisi pesawat sudah sempit, panas, bau keringat, bau kelek, serta penuh ketidaknyamanan yang lainnya. Kini ditambah dengan pria yang terus berbicara di telepon tanpa mempedulikan keselamatan seluruh penumpang. Ia sempat diperingatkan namun tetap bersikeras sampai akhirnya seorang bapak-bapak yang mulai kehabisan kesabaran memutuskan memberinya pelajaran, tetapi dan disinilah mereka sekarang terdampar di pinggir sebuah sungai dengan kondisi pesawat yang sudah hancur berantakan. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski beberapa penumpang mengalami luka yang cukup parah. Selain itu, 2 orang dinyatakan hilang termasuk sang kopilot. Namun mereka tetap saling menguatkan dan saling mengobati sambil menunggu tim penyelamat datang. Alice yang saat itu melihat prank terus berteriak mencari kopilotnya mengatakan bahwa tindakan itu tidak akan banyak membantu. Karena itu, Alice menyarankan agar mereka menunggu tim penyelamat saja dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwenang. Namun, keadaan justru berubah mengejutkan saat prank akhirnya berkata jujur bahwa penerbangan tersebut ternyata adalah penerbangan ilegal. Ia pun tidak bisa menjamin akan ada tim penyelamat yang datang, sebab jangankan datang menolong, pihak tim SAR saja tidak tahu bahwa mereka melakukan penerbangan itu sejak awal. If the black box wasn't on, no one knows that we're here. She's right. Sebagai gadis cerdas yang gemar membaca buku, Kyle pun menambahkan bahwa saat ini mereka berada di kawasan hutan tropis terbesar di Amerika Serikat. Bahkan sekalipun tim penyelamat mengetahui lokasi jatuhnya pesawat, kemungkinan mereka ditemukan tetap sangatlah kecil. Karena itu, Kyle menyarankan agar semua orang tidak terlalu menggantungkan harapan pada kedatangan tim penyelamat. Menurutnya, hal paling penting sekarang adalah mencari tempat yang teduh agar mereka bisa beristirahat terlebih dahulu. Maybe northeast. Now I feel better that we have a solid plan. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Kyle meminta semua orang untuk mulai mencari benda apapun yang sekiranya bisa berguna, baik itu makanan, lampu senter, pisau, pakaian, mantel, payung, bonteng, perlengkapan kecil, gula, garam, madu, atau apa saja yang masih bisa dimanfaatkan. Menurutnya itu jauh lebih penting daripada terus saling menyalahkan dan memperdebatkan hal yang tidak perlu. Saat semua orang tengah sibuk mengumpulkan barang-barang yang masih bisa dipakai, Alice tanpa sengaja melihat sesuatu di balik semak-semak tak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Karena penasaran, Alice segera menghampiri untuk memeriksanya, dan di sana ia menemukan sebuah sarang berisi beberapa telur buaya berukuran cukup besar. Tak berselang lama, kopilot yang sebelumnya sempat hilang tiba-tiba muncul di tengah sungai sambil berteriak minta tolong. Melihat hal itu, Frank yang cemas akan keselamatan temannya langsung menceburkan diri ke dalam air, lalu disusul Kyle dan Sam yang juga berniat membantu mereka. Tetapi dan ya, sang kopilot pun menjadi orang pertama yang tewas setelah disambar lalu diseret ke dalam air oleh seekor buaya yang sangat besar. Pemandangan itu membuat seluruh orang di sana terkejut atas kejadian yang baru saja mereka saksikan. Karena itu, Kyle segera meminta semuanya untuk menjauh dan meninggalkan area sungai untuk menjaga jarak aman. Setelah berjalan cukup jauh, seorang ibu yang usianya paling tua akhirnya mengaku bahwa dirinya sangat kelelahan dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Mendengar hal itu, Kyle dengan sopan meminta yang lain untuk berhenti sejenak sekaligus beristirahat bersama. Namun, Malika yang berhati goreng sekali justru mengira Kyle hanya ingin dianggap sebagai pemimpin oleh semua orang. Whatever.
Tengah malam saat semua orang sudah tertidur lelap, salah satu pria terbangun karena tak kuasa menahan ingin buang air kecil atau kiih. Ketika ia sedang asik menuntaskan hajatnya itu, tiba-tiba ponselnya berdering menandakan ada panggilan masuk. Pria yang sejak tadi tidak bisa menelpon karena tidak ada sinyal pun langsung buru-buru mengangkat telepon atau panggilan tersebut. Tetapi Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me? keesokan paginya, Kyle dan yang lain dikejutkan oleh jejak buaya serta jasad pria tersebut yang sudah ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan dengan perut yang sudah dicabik-cabik. Peristiwa itu membuat Kyle merasa heran karena buaya tersebut tidak memakan korban dan hanya membunuhnya saja. Padahal pada umumnya seekor buaya berburu saat sedang lapar. Setelah itu, mereka pun bersembunyi mencari perlindungan di tempat yang lembab dan aman untuk bersembunyi. You got any ideas? Frank. There's been rumors. Frank pun akhirnya mulai menceritakan rumor yang sedang ramai dibicarakan masyarakat bahwa buaya-buaya di sungai ini memang berperilaku tidak normal. Biasanya seekor buaya akan menjauh ketika melihat atau mendengar suara manusia. Namun buaya di wilayah itu justru bertindak sebaliknya. Mereka malah mengamuk dan menunjukkan sifat agresif terhadap manusia. Bahkan rela menempuh jarak yang cukup jauh demi menghajar korbannya. Yang lebih mengerikan adalah semua itu dilakukan bukan untuk mencari makan, melainkan hanya untuk membunuh manusia saja. Cabin or something. Hey, I think that'll give us an vantage point. At least we can see what's coming. Tak berselang lama, Alice melihat sebuah bangunan tua yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Karena itu, mereka segera bergerak ke sana untuk menjadikannya tempat beristirahat sekaligus berlindung dari ancaman buaya yang bisa muncul kapan saja. Hey, stop. Namun di tengah perjalanan, Kyle mendadak melihat begitu banyak sekali buaya yang sudah mengepung mereka dari berbagai arah. Karena itu ia segera meminta si ibu yang berada paling depan agar jangan bergerak dan tetap diam di tempat. Menurut Kyle, mereka harus menunggu sampai para buaya pergi sebab hewan itu sangat peka terhadap suara maupun gerakan yang tiba-tiba. Tetapi saat mereka masih mencoba menyusun cara untuk kabur, tiba-tiba bukannya ikut membantu Kyle dan yang lainnya menahan pintu agar buaya tidak bisa masuk ke dalam, Malika yang semakin menyebalkan justru pergi sendiri sambil mencari jalan keluar lain dan terus mendobrak-dobrak pintu di sekitarnya. Dari kejadian ini terlihat jelas bahwa Malika adalah sosok yang egois pika sebelum pikir deten pi anjingan naon atau tadi hayang naik kapal kalah kamu ragi yang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Hingga malam tiba, para buaya ternyata masih belum mau pergi dan tetap menunggu mereka di luar gubuk. Kyle yang khawatir akan keselamatan semuanya lalu meminta mereka untuk bergantian tidur dan berjaga. Tujuannya kalau sewaktu-waktu para buaya kembali mencoba menerobos pintu, mereka bisa segera bersiap menghadapi keadaan itu. Larut malam, Kyle membantu salah satu temannya, sebut saja namanya Yuli, yang kakinya terluka karena sempat tergigit oleh salah satu buaya. Kondisinya tampak sangat memprihatinkan akibat kehilangan darah yang cukup banyak. Namun karena mereka sama sekali tidak memiliki obat-obatan atau peralatan apapun, Kyle hanya mampu menghentikan pendarahannya dengan kain seadanya. I think we should take turns taking watch. Setelah selesai merawat Yuli dan membiarkannya beristirahat, Kyle didatangi Sam yang membawa sebuah peta hasil temuannya dari sebuah laci. Menurut Sam, peta itu menunjukkan posisi mereka saat ini dan bila melihat petunjuk di sana sekitar 3 mil dari tempat tersebut terdapat sebuah bangunan terbengkalai berukuran cukup besar. Karena itu mereka pun berencana menuju ke sana. Siapa tahu ada seseorang yang bisa menolong atau setidaknya tersedia telepon yang masih bisa dipakai. Are we just going to ignore the fact that this is like 4 miles in the wrong direction? Not to mention the thing that we're running from. Tidak setuju dengan keputusan itu, Malika si jangkar Kehed pun kembali bertingkah dengan memprovokasi semua orang agar tetap tinggal di tempat itu. Menurutnya lebih baik bertahan daripada harus berjalan sejauh 3 mil demi mencari sebuah bangunan dan mempercayai peta yang belum tentu kebenarannya. Padahal semua ucapan tersebut hanya alasan belaka karena Malika sendiri sudah kelelahan dan tidak sanggup menempuh perjalanan sejauh itu. Hey, go the fuck out! Whatever the f is here.
Out of here. Bukan hanya kita saja sebagai penonton yang dibuat kesal, para korban yang terdampar pun mulai gerah dengan tingkah Malika yang terus saja mencari masalah. Karena itu, Frank akhirnya angkat bicara dengan mendukung keputusan yang diambil oleh Kyle. Ia mengatakan bahwa dirinya beserta yang lain setuju untuk berangkat dan akan segera mulai bersiap-siap. Sementara itu untuk Malika, mau ikut silakan, henteu ge karep teuing. Sebelum berangkat, Kel yang sedikit banyak memahami perilaku buaya mulai memberi arahan mengenai apa saja yang harus dilakukan bila hewan itu tiba-tiba menyerang. Setelah membereskan barang bawaan dan membawa senjata seadanya, mereka akhirnya mulai perjalanan menuju bangunan yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Yuli mengeluhkan luka di kakinya yang semakin parah lalu meminta Samsul suaminya untuk berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun Malika kembali membuat Pirudeten dengan menghasut yang lain agar meninggalkan mereka berdua saja karena dianggap hanya menjadi beban selama perjalanan. Tetapi karena semua orang sudah mengetahui watak si koplok Malika ini, mereka pun mengabaikannya. Sambil beristirahat, Sam kembali membuka peta untuk memperkirakan posisi mereka saat ini. Dari petunjuk yang ia pahami, jalan menuju bangunan tersebut rupanya harus melewati sungai yang kini berada tepat di depan mereka. Karena tidak ada jalur lain selain menyeberang, mereka pun berencana membuat sebuah rakit yang cukup kuat menampung semuanya saat melintasi sungai itu. Let's get to work. Do you want me to stay with her? Please. Put it down. Sementara yang lain tetap berada di tepi sungai sambil mencari akar atau tali alami untuk mengikat balok-balok kayu, Alice, Frank, dan Sam kemudian masuk ke hutan guna mencari batang kayu tambahan karena persediaan masih kurang. Namun sesaat setelah Frank dan Sam pergi membawa balok mereka, Alice tanpa sengaja menemukan seekor buaya yang sedang berdiam diri di balik semak-semak sehingga... Where's Alice? She's right behind us. We have to go back. Setelah berhasil membunuh buaya dengan kayu runcing yang ia bawa, Alice segera berlari menuju yang lain dan meminta semuanya cepat berangkat karena para buaya mulai menyadari keberadaan mereka. Di saat yang sama, Yuli yang merasa dirinya sudah tak sanggup bertahan lebih lama, akhirnya memutuskan mengorbankan diri demi keselamatan Samsul dan seluruh rombongan. Setelah cukup jauh mereka rarakitan menyusuri aliran sungai, akhirnya Kel dan kawan-kawan berhasil menemukan lokasi bangunan yang tercatat di peta. Di titik ini, penonton mungkin akan cukup dibuat terkejut karena menyadari bahwa bangunan yang mereka cari selama ini ternyata adalah pabrik pembuat bubuk terlarang yang sempat kita lihat di awal film. Karena area bangunan tersebut cukup luas, mereka akhirnya memutuskan untuk berpencar dan menyusuri setiap sudut gedung itu. Kyle, Sam, dan Samsul bergerak menuju lantai bawah untuk melakukan pemeriksaan di sana. Sementara kelompok lain naik ke lantai 2 dan berharap masih ada orang yang bisa mereka minta tolong. Beberapa saat kemudian, saat melakukan penelusuran, Kyle akhirnya tiba di sebuah ruangan tempat produksi bubuk terlarang dilakukan. Di sana, mereka menemukan tong besar berisi limbah berwarna ungu yang sudah tumpah ruah dan menyebar kemana-mana. Kyle menduga bahwa limbah inilah yang telah mencemari lingkungan sekitar dan menyebabkan para buaya menjadi lebih agresif terhadap manusia. Tidak lama setelah itu, muncullah seorang pemuda yang terluka parah tanpa diketahui sebabnya. Sehingga Kyle segera berusaha menolongnya dan menanyakan apa sih sebenarnya yang terjadi di sini. Namun sayangnya pemuda tersebut akhirnya meninggal dunia kehilangan banyak darah. He's gone. Beralih ke lantai atas, Frank dan kelompoknya masih sibuk mencari telepon dan radio yang masih bisa digunakan. Frank bersama Malika bergerak ke bagian depan bangunan untuk memeriksa area plafon. Sementara itu, Alice diminta menuju ruangan belakang untuk melakukan pengecekan seorang diri. Di momen ini, Malika kembali membuat onar dengan memprovokasi Frank agar meninggalkan yang lain dan kabur bersamanya saja. Frank yang sudah benar-benar kesal akhirnya kehilangan kendali dan nekat mendorong Malika hingga jatuh dari tangga. Tapi...
Ya, tiba-tiba seekor buaya muncul dan langsung menyerang Frank hingga ia ikut terjatuh, sementara Malika yang sebelumnya hampir celaka berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Teriakan itu berhasil didengar oleh Kyle dan timnya di bawah, sehingga mereka segera bergegas naik ke atas dan berhasil menyelamatkan Malika. It's okay. Tidak ingin ada korban jiwa lebih banyak lagi, Kyle mengajak semua orang untuk segera meninggalkan tempat itu melalui pintu belakang bangunan. Secara kebetulan, di ujung ruangan mereka menemukan sebuah telepon tua yang masih bisa digunakan. Namun, masalah baru kembali muncul karena jalur yang harus mereka lewati ternyata sudah berubah menjadi lahan lumpur yang diduga merupakan sarang para buaya. Perlahan namun pasti satu persatu dari mereka berhasil melewati jalur tersebut tanpa membangunkan buaya-buaya yang sedang bobo. Namun saat giliran Sam, ia kehilangan keseimbangan dan secara tidak sengaja terjatuh hingga menimpa salah satu telur buaya yang ada di sana, sehingga dengan cepat Kyle langsung menghubungi 911 untuk meminta bantuan dan langsung mendapatkan respon konfirmasi dari pihak darurat. Mereka pun segera bersiap untuk keluar dan mencari area terbuka agar lebih mudah ditemukan oleh pihak penyelamat. Namun masalah baru kembali muncul karena seekor buaya besar sudah menghadang pintu keluar dan tidak memberikan mereka jalan untuk lewat. Alice kemudian menggunakan telur buaya tadi untuk mengalihkan perhatian hewan tersebut, tetapi ya, Alice justru digigit dan dibanting-banting oleh buaya hingga akhirnya tak sadarkan diri, disusul Samsul yang juga ikut diserang hingga tak berdaya. Beruntung Kyle berhasil menembak ke arah lain untuk mengalihkan perhatian buaya tersebut. Saat buaya itu hendak kembali menyerang, Kyle tanpa sengaja melihat cairan kimia mudah terbakar yang berada di dekatnya, sehingga singkat cerita, keesokan pagi pun tiba. Setelah seluruh rangkaian kejadian mengerikan yang mereka alami, Kyle akhirnya bisa menuntaskan niat awalnya untuk menaburkan abu sangkaka di Florida Keys dengan lebih tenang dan penuh keikhlasan. Sementara itu di dalam pulau terlihat Frank ternyata masih selamat setelah insiden serangan buaya pada malam sebelumnya. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama karena sekelompok buaya mulai mendekat ke arahnya dan tampaknya siap menjadikan Frank sebagai santapan atau cemilan. Tamat ending yang sangat merasakan terbantu dengan hunian sementara. Pesan dari film ini adalah jangan pernah mengkonsumsi narkoboy karena itu adalah teman yang jahat. Atau jangan pernah mempertahankan teman yang toksik ya, seperti si Malika ini. Sangat pirudetin sekali kalau dalam geng kalian ada yang seperti itu ya. Terakhir, seperti biasa jangan lupa ya kalau kalian suka di like dan di subscribe ya biar Mang Boynya makin semangat. Adios.